Herakles. Dalam mitologi Yunani, Herakles mempunyai arti kejayaan milik Hera atau berjaya melalui Hera. Herakles adalah seorang tokoh pahlawan yang merupakan anak dari Zeus dan Alkmene, dan merupakan anak angkat dari Amphitryon dan cicit dari Perseus. Bangsa Romawi mengadaptasi Herakles sebagai Hercules. Di Romawi, Hercules disembah sebagai dewa sekaligus simbol kekuatan otot. Hercules muncul dalam beberapa cerita dalam mitologi Romawi. Dalam legenda Romawi menyebutkan bahwa Hercules adalah putra dewa Jupiter, atau dalam mitologi Yunani dikenal dengan Zeus, yang merupakan sosok pemimpin para dewa, dengan Alkmene yang merupakan wanita biasa. Ini membuat Juno atau dalam mitologi Yunani dikenal dengan Hera, istri Jupiter, cemburu dan menumpahkan kekesalannya pada Hercules dengan berusaha membunuhnya. Kisah yang terkenal adalah upaya Hera membuat Hercules menderita dan diharuskan menjalankan 12 macam tugas berat yang semuanya bisa dilalui. Hercules bahkan pernah dibuat gila sehingga membunuh istri pertamanya, Megara, dan kedua anaknya. Di Yunani, kisah Herakles memiliki kisah yang mirip. Di mitologi Yunani, Herakles merupakan pahlawan terbesar di Yunani. Ia merupakan pahlawan Yunani yang di dalam mitologi selalu berusaha membantu masyarakat Yunani dalam menghadapi kesulitan yang diakibatkan oleh monster ataupun ulah dari raja dan penguasa yang zalim. Nama asli dari Herakles adalah Alkides atau Alcaeus. Dalam mitologi Etruska, dia dikenal dengan nama Hercle, yang merupakan putra Tinia dan Uni. Dalam mitologi Yunani pun, Herakles mempunyai kisah yang serupa dengan mitologi Romawi tentang kebencian Hera, sang istri Zeus, kepadanya. Menurut semua versi, Herakles adalah anak Zeus di luar nikah yang paling dibenci oleh Hera. Herakles adalah anak Zeus, hasil perselingkuhannya dengan Alkmene. Zeus menyamar menjadi Amphitryon, yaitu suami Alkmene, untuk bisa menidurinya. Alkmene langsung hamil setelah disetubuhi oleh Zeus. Herakles sangat bangga sebagai anak Zeus, dan Hera membencinya karena mengingatkannya pada ketidaksetiaan suaminya. Saudara Herakles adalah Iphikles, anak Amphitryon. Iphikles menjadi ayah dari pembantu Herakles, Iolaus. Pada malam ketika Herakles dan Iphikles dilahirkan, Hera meminta Zeus untuk bersumpah bahwa bayi yang lahir pada malam itu merupakan keturunan Perseus dan akan menjadi raja yang agung. Hera tahu bahwa keturunan Perseus yang akan lahir adalah Herakles dan Eurystheus. Setelah sumpah tersebut diucapkan, Hera bergegas menuju Alkmene dan memperlambat kelahiran Herakles dengan menyuruh Ilitya, sang dewi kelahiran, menahan Herakles di rahim Alkmene. Hera kemudian membuat Eurystheus lahir lebih awal, sehingga Eurystheuslah yang akan menjadi raja dan bukan Herakles. Herakles pun akhirnya bisa lahir berkat bantuan dari Galantis, yaitu seorang pelayan Alkmene yang menipu Ilitya. Bayi tersebut awalnya diberi nama Alkides oleh orang tuanya. Dia mengubah namanya menjadi Herakles agar Hera tidak lagi membencinya. Namun gagal, Hera tetap membenci Herakles. Beberapa bulan setelah ia lahir, Hera mengirim 2 ekor ular untuk membunuh Herakles. Herakles lalu mencekik kedua ular tersebut. Pengasuh Herakles kemudian menemukan Herakles sedang memainkan tubuh ular tersebut layaknya mainan anak-anak. Dikatakan, Herakles pernah belajar bermain lira pada Linus. Suatu hari, Herakles terbawa emosi dan membunuh gurunya dengan lira. Herakles kemudian disuruh oleh ayah tirinya, yaitu Amphitryon, untuk mengembalakan ternak ke gunung. Ketika itulah Herakles didatangi oleh 2 orang nimfa yang menawarkannya pilihan, kehidupan yang bahagia atau kehidupan yang keras namun berujung kemuliaan. Herakles pun memilih yang kedua. Di Thebes, Herakles menikahi anak Raja Kreon, Megara. Suatu hari, Hera memicu kegilaan pada Herakles dan menyebabkan Herakles membunuh anak-anaknya sendiri. Kegilaannya ini kemudian disembuhkan oleh Antikyreus, pendiri Antikyra. Herakles menyadari dosanya dan menemui orakel Delphi. Tanpa sepengetahuan Herakles, orakel telah dikendalikan oleh Hera. Sang orakel menyuruh Herakles untuk mengabdi pada Raja Eurystheus dan diharuskan menjalankan 10 tugas yang diperintahkan oleh sang raja.
Dalam prosesnya, Herakles dituduh curang dalam menjalankan 2 tugas, sehingga Eurystheus memberinya 2 tugas tambahan. Tidak semua sejarawan memberikan urutan tugas yang sama. Berikut adalah urutan menurut Apollodorus. Membunuh singa Nemea, kemudian membunuh Hydra Lernea, menangkap kijang Kerineia, menangkap babi Erymanthea, membersihkan kandang kuda milik Augeas, membunuh burung Stymphalia, menangkap banteng Kreta, mengambil kuda betina Diomedes, mengambil ikat pinggang Hippolyta, mengambil ternak milik Geryon, mengambil apel Hesperides, dan menangkap Kerberos. Kisah Herakles dan Prometheus. Suatu ketika, Prometheus mencuri api dari para dewa dan memberikannya pada manusia. Akibatnya, Zeus menghukumnya dengan mengikatnya di gunung dan memerintahkan seekor elang untuk setiap hari memakannya. Ketika Herakles melihat Prometheus, Herakles membunuh elang yang menyiksa Prometheus dan membebaskan Prometheus. Prometheus lalu memberikan ramalan mengenai masa depan Herakles. Herakles juga memiliki kisah lain, yaitu Herakles mengalahkan kaum Bebryk dan memberikan tanah mereka pada Pangeran Lycus dan Mysia. Herakles membunuh Thermerus, seorang perampok. Herakles mengunjungi Evander bersama Antor. Herakles membunuh Raja Amintor dari Dolopes karena tidak mengizinkan Herakles memasuki kerajaannya. Herakles juga membunuh Raja Amaktion dari Arabia. Herakles membunuh Lityerses setelah mengalahkannya dalam kontes memanen. Herakles membunuh Poryclymenus di Pylos. Herakles mendirikan kota Tarentum di Italia. Herakles belajar musik dari Linus, tetapi kemudian membunuhnya. Herakles belajar gulat dari Autolycus. Herakles membunuh petinju terkenal Eryx dari Sicilia dalam sebuah pertandingan. Herakles adalah seorang Argonaut. Dia membunuh Alastor dan saudara-saudaranya. Ketika Hippokon menggulingkan kekuasaan saudaranya, Tyndareus, Herakles membantu Tyndareus menjadi raja kembali dan membunuh Hippokon beserta anak-anaknya. Herakles membunuh raksasa Cycnus, Porphyrion, dan Mimas. Herakles membunuh Antaeus, seorang gigan yang abadi, ketika bersentuhan dengan tanah. Herakles mengangkatnya dan memenggangnya di udara lalu membunuhnya. Herakles memerangi Raja Augeias setelah sang raja tidak memberikan hadiah yang dijanjikan pada Herakles. Herakles berhasil membunuh Augeias dan putra-putranya. Herakles mengunjungi rumah Admetus pada hari ketika istri Admetus, yaitu Alcestis, bersedia mati menggantikan Admetus. Herakles bertarung dengan dewa kematian, Thanatos. Herakles menantang dewa anggur, Dionysos, dalam sebuah kontes minum dan kalah. Akibatnya ia harus ikut dalam Thiasus, rombongan Dionysos, selama setahun. Herakles juga muncul dalam The Frog, karya Aristophanes. Selama hidupnya, Herakles telah menikah sebanyak 4 kali. Istri pertamanya adalah Megara, yang anak-anaknya dibunuh karena mengalami suatu kegilaan. Menurut Biblioteke karya Apollodorus, Megara tidak terluka dan kemudian dinikahkan dengan Lolaus. Sementara menurut Euripides, Herakles membunuh Megara juga. Istri keduanya adalah Omphale, Ratu Lydia, yang menjadi pemilik Herakles ketika sang pahlawan harus menjadi budak. Istri ketiganya adalah Deianira. Herakles mengalahkan dewa sungai Achelous dalam upayanya mendapatkan Deianeira. Setelah mereka menikah, Herakles dan Deianira harus menyeberangi sebuah sungai, dan seorang kentaur bernama Nessus menawarkan diri untuk membantu menyeberangkan Deianira, tetapi Nessus malah mencoba memperkosanya. Herakles marah dan memanah Nessus dengan panah beracunnya. Sebelum mati, Nessus memberitahu Deianira untuk mengumpulkan darahnya dan mengoleskannya pada jubahnya. Dan jika suatu saat Deianira khawatir Herakles selingkuh, Deianira harus memakaikan jubah tersebut pada Herakles. Di kemudian hari, Deianira curiga bahwa Herakles menyukai Lole. Deianira lalu melakukan apa yang dikatakan oleh Nessus. Deianira merendam sebuah jubah dalam darah Nessus untuk kemudian dipakai oleh Herakles. Herakles memakai jubah tersebut dan tiba-tiba merasa sangat kesakitan. Darah Nessus yang telah tercampuri darah Hydra membuat kulit Herakles terbakar.
Herakles berusaha melepaskan jubah tersebut tetapi tidak berhasil. Herakles pun akhirnya mati. Setelah meninggal, dia diangkat sebagai dewa di Gunung Olympus dan dinikahkan dengan Hebe. Cerita lain mengenai hubungan Herakles dengan perempuan adalah ketika dia diminta oleh Thespius, Raja Thespiae, untuk membunuh singa Kithairon. Sebagai imbalannya, sang raja mengizinkannya untuk bersetubuh dengan ke-50 putrinya dalam satu malam. Herakles pun setuju. Putri-putri sang raja kemudian hamil oleh Herakles, dan semuanya melahirkan anak laki-laki. Banyak dari anak-anak ini nantinya menjadi raja di berbagai kota. Sebagai simbol maskulinitas dan kejantanan, Herakles juga pernah memiliki sejumlah kekasih pria. Anak-anak Herakles. Telephus adalah anak Herakles dan Auge. Hyllus adalah anak Herakles dengan Deianira atau dengan Melite. Anak Herakles dari Hebe adalah Alexiares dan Aniketus. Herakles juga pernah membuahi Ekinda yang kemudian melahirkan seorang anak yang merupakan leluhur Kadmus. Herakles dalam kebudayaan lain. Melalui kebudayaan Yunani Buddha, simbolisme Herakles menyebar ke timur jauh. Contohnya yang masih ada hingga saat ini adalah Nio, dewa penjaga di kuil Buddha di Jepang. Herodotus menghubungkan Herakles baik dengan dewa Melkart dari Funisia dan dewa Shu dari mitologi Mesir. Kuil untuk Herakles banyak terdapat di pesisir Mediterania. Contohnya kuil Herakles Monoikos yang kemudian menjadi asal-usul dari Monaco. Dalam sastra klasik, pintu gerbang menuju laut Mediterania dari Samudra Atlantik, tempat ujung selatan Spanyol dan bagian utara Maroko saling berhadapan, disebut dengan pilar Herakles atau Hercules. Selain itu, ada juga organisasi yang diberi nama Herakles, yaitu tim sepak bola Yunani, Icarus FC, dan tim sepak bola Belanda, Heracles Almelo. Dalam komik Hercules terbitan DC, Herakles muncul sebagai musuh para Amazon. Herakles juga muncul dalam komik Marvel sebagai Hercules dan menjadi anggota tim pahlawan super, yaitu Avengers. Dia menyatakan bahwa dirinya adalah dewa kekuatan yang berasal dari Olympus. Herakles juga hadir dalam beberapa film Disney, seperti Jason and the Argonauts pada tahun 1963. Selain itu, Herakles juga muncul dalam film animasi milik Disney pada tahun 1997 yang berjudul Hercules. Sekian untuk pembahasan Herakles atau Hercules kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai bertemu di video selanjutnya.